Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ulfi Sanusi, unit kerja di SMK Negeri 8 Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan pengajar praktik saya, Ibu Cucu Julianti, dan fasilitator saya, Ibu Eva Afianti. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan dan nasionalis Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ia dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang mempromosikan pendidikan untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam pergerakan nasional dan terlibat dalam organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Inside Parties. Pada tahun 1913, ia mendirikan Taman Siswa, sebuah sekolah dengan pendekatan pendidikan holistik yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia mengembangkan diri secara penuh. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di beberapa tempat. Yang pertama, sekolah rakyat. Ki Hajar Dewantara mulai belajar di sekolah rakyat di desa Yogyakarta ketika ia masih muda. Yang kedua, setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya di Europese Leger School di Yogyakarta. Di sekolah ini ia belajar dengan bahasa Belanda. Yang ketiga, setelah menyelesaikan pendidikan di ILS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya di Stovia, sekolah kedokteran yang terkenal di Batavia. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan kedokterannya dan memilih fokus pada bidang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian teman-teman guru hebat, saya akan merefleksi diri saya dari pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita bahas satu persatu ya teman-teman guru hebat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru adalah satu-satunya sumber belajar murid. Saya kira guru terus-menerus ceramah di depan siswa dan siswa mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan mengutamakan aspek kognitif anak. Ketika pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, saya terlalu terfokus pada materi dan tidak memperhatikan aspek lainnya. Yang ketiga, siswa tidak aktif dan motivasi belajar siswa rendah, tidak semangat. Yang keempat, suasana kelas yang sunyi, tenang, dan anak-anak hanya mendengarkan guru saja tanpa ada reaksi. Yang kelima, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya selalu menganggap setiap siswa itu sama. Kemudian, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa, melainkan sebagai fasilitator untuk menjembatani siswa dalam proses belajar. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dengan kata lain, siswa diajak berdiskusi agar suasana lebih aktif. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak.
karena setiap anak mempunyai beragam karakter yang harus saya pahami. Merubah perilaku. Yang pertama, membuat suasana belajar yang menarik agar siswa lebih nyaman dan motivasi siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak dalam proses belajar mengajar mau seperti apa yang mereka senang. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat setiap anak. Apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan anak. Yang kedua, menggunakan media interaktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keempat, menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat canda. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kali ini, saya kira kita selaku seorang pendidik harus bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang menuntun bukan menuntut anak, agar anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya secara bebas. Kemudian, bukan hanya dalam akademisnya saja yang dituntun akan, tetapi budi pekertinya juga harus ditanamkan sejak dini. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.